Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya bersama dengan salah seorang penyalahguna narkotika perempuan dan akan melakukan sedikit wawancara terkait dengan latar belakangnya. Selamat sore, Mbak. Ya, usianya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Sudah menikah? Sudah, tapi udah cerai. Sudah bercerai. Sudah berapa lama bercerainya? Sekitar tahun 2020-an. 20. Ada anak? Iya, ada satu cowok. Usianya berapa? 5 tahun. 5 tahun, oke. Mbaknya pendidikan terakhirnya apa? SMP. Tamat SMP ya? Iya. Pernah ada sakit lama yang sampai dirawat atau Enggak. riwayat operasi? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang kerjanya apa nih? Nggak kerja. Tadi ibu rumah tangga ya? Iya. Secara finansial sekarang berarti yang membantu siapa, Mbak? Kakak kandung ya? Iya, kakak Laki-laki kandung. atau perempuan? Cowok. Cowok. Berarti sekarang di rumah tinggal bersama dengan kakak ya? Iya, sama. Oke, kakak kerjanya sebagai apa? Di itu Karyawan? PT karyawan di PT. Oh, oke. Sip. Memang dari awal sudah sebagai ibu rumah tangga atau pernah bekerja kemudian berhenti? Dari awal jadi ibu rumah tangga. Dari awal memang sudah jadi ibu rumah tangga. Tinggal sama kakak dari awal punya anak. Iya. Sudah tinggal dengan kakak Iya. ya? Oke. Ini jenis narkotika yang digunakan apa, Mbak? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Sudah berapa lama pakai sabunya? Aku sekitar 2 bulanan. 2 bulan ini baru ya? Iya. Atau dulu pernah kemudian sempat berhenti? Dulu itu pil. Dulu pernah pil. Iya, Terus coba-coba gitu. Terus habis itu sekarang Oh, sabu-sabu. Oke, Iya. berarti sabunya 2 bulan terakhir ini ya? Iya, 2 bulan Dalam 2 terakhir. bulan terakhir ini total pakainya sudah berapa kali? Aduh, lupa. Kira-kira Beberapa kali. berapa kali? Dalam seminggu berapa kali kurang lebih? Oh, enggak mesti. Nggak mesti, Nggak mesti. kadang 2 minggu sekali Iya, gitu-gitu ya. nggak mesti. Awal mulanya tahu sabunnya dari siapa? Dari teman. Dari teman-teman apa ini? Teman dekat. Teman dekat Cowok. atau pacar? Pacar, ya. iya. Oke. Kapan tahunya berarti? Aku sama dia udah 3 bulan. Pas 1 bulan sama dia itu baru tahu itu. Oke, berarti baru pacarannya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Setelah 1 bulan pacaran, kemudian dikenalkan dengan Iya. sabu ini gitu. Iya. Beliau memang sudah pakai lama atau Kurang tahu. Kurang tahu. Pokoknya setelah 1 bulan pacaran tahu bahwa memang beliau itu menggunakan sabu ya. Iya. Itu ditawarkannya bagaimana? Cuma aku lihat aja sih. Ngeliat, Kok dia mainan itu apa? Nggak tahu, penasaran kan. Terus habis itu suruh coba gitu. Ada paksaan nggak untuk Oh, mencoba? Nggak, memang ditawarkan Iya. aja ya bahwa Iya. ngelihat kok kayaknya mbaknya Iya. penasaran terus Iya, pengen cuma coba juga. penasaran. Gitu ya, oke. Efek yang dirasakan setelah menggunakan sabu apa, Mbak? Pertama nggak itu, saya nggak ada efeknya pertama awal-awal nyobain yang pertama biasa kali. aja pertama kali itu. Terus lama-lama ya itu kayak pede aja, kayak semangat gitu. Mau ngapa-ngapain itu enak. Oh, mau jadi semangat lebih, gitu aja. Oke. Ada efek negatifnya nggak kira-kira yang dirasakan kalau dari Susah tidur itu, makan susah makan. Oh, jadi nggak nafsu makan Nggak ya? nafsu makan, Oke. Tapi lebih semangat, cuman jadinya tidurnya jadi susah gitu Iya, nggak ya? teratur lah. Nggak teratur. Itu belinya berapa Mbak? Nggak pernah beli kan, saya dikasih. Dikasih sama beliau. Iya. Itu pacarnya sekarang posisinya di mana? Ikut ketangkep Iya, juga. ketangkep juga. Di sini Kan atau bareng. Sekarang di itu, di Polda. di Polda? Berarti proses hukumnya berlanjut ya? Berlanjut. Apa memang secara sepengetahuannya Mbak memang beliau itu mengedarkan atau Pertama kan nggak tahu. nggak tahu? Iya. Tapi sekarang sudah Iya, tahu bahwa ternyata mengedarkan. Iya. Selain menawarkan kepada Mbak menggunakan juga beliau juga mengedarkan. Jadi nggak pernah beli ya? Nggak pernah. Dibawain sama pacarnya aja. Iya. Oke. Selain sabu apa lagi? Udah. Itu aja. Dulu pernah coba pil tapi tadi kan. Iya, pil double L. Double L itu kapan? Itu dulu SMP. SMP tuh kira-kira berarti sudah berapa tahun yang lalu? Lama banget. Sudah 10 tahun yang lalu Lebih, ya? iya. Lebih ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Tapi sekarang sudah enggak. Enggak. Jadi waktu SMP itu aja Iya. coba pilnya. Oke. Pernah ada minum alkohol, Miras? Oh, udah lama nggak minum. Udah lama udah berhenti. Iya, ya? udah berhenti. Berarti dulu pernah sempat Pernah. minum, tapi sekarang sudah Iya, berhenti. pernah kalau minum.
Inex pernah coba nggak Mbak? Ekstasi? Oh enggak. Nggak pernah. Berarti sekarang yang dikonsumsi cuman sabu tok ya, Iya. dari sejak 2 bulan yang lalu. Iya, 2 bulan gitu. Mbaknya pernah direhab nggak? Enggak. Secara umum tahu nggak Kak, bagaimana proses rehabilitasi gitu? Dulu SMP itu pernah diberitahu sih. Pas masih sekolah SMP. Oh dulu di SMP-nya di SMP. Iya, dulu Di situ SMP 2. tahu pilnya dari situ ya. Iya. Terus dulu pernah ditawarkan rehab gitu Kak? Pernah dibawa di BNN. Pernah rehab. Oh pernah juga rehab. Tapi nggak di BNN-nya. Terus Di itu puskesmas. Oh di puskesmas. Iya. Itu seperti apa? Kontrol rutin? Iya, atau? kontrol rutin. Berapa kali pertemuan itu Mbak? Beberapa kali tok. Nggak, dalam seminggu berapa kali? 2-3 kali. 2-3 kali seminggu selama 1 bulan? 2 Iya. bulan? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Oke. Nah itu karena pil waktu itu Pil berarti itu, ya. Nah itu. setelah menjalani rehabilitasi waktu itu sudah stop total? Iya, udah Nggak pernah lagi. Nah baru sekarang ini baru 2 bulan terakhir ini baru kembali coba itu pun sabu. Iya. Oke. Pernah ada berurusan hukum sebelumnya? Enggak pernah. Ya. Enggak pernah. Kira-kira kalau dari pandangan Mbaknya, apa yang menyebabkan perempuan termasuk ke dalam kategori rentan menyalahgunakan narkotika? Mungkin kalau menurut saya ekonomi. Ekonomi itu nomor 1 sih. Banyak perempuan yang dekat sama bandar-bandar, sama pengedar, itu cuma cari itunya aja. Cuma cari maksudnya stabil secara ekonomi Iya, gitu ya, tanpa iya. tahu bahwa Resikonya, oke. tanpa tahu resikonya sebesar ini buat diri dia sendiri itu. Tapi Tanpa memikirkan resikonya lah. Tapi berarti awalnya Mbaknya nggak tahu bahwa si pacarnya ini badar ya? Nggak tahu. Cuman dilihat secara ekonomi stabil gitu ya, iya. sehingga karena Mbaknya Soalnya sendiri. kan saya kan punya anak, habis itu nggak ada suami, nggak kerja juga, jadi ngandelin itu. Kayak jadi tertarik ke situ ya, Iya, maksudnya mungkin, istilahnya dalam tanda iya. kutip tergiur lah ya Iya. gitu. Ternyata beliau itu secara ekonomi dapat penghasilannya dari sebagai bandar. Nah itu juga yang ikut. Gitu Iya. ya. Kira-kira ada pesan untuk perempuan-perempuan Indonesia ke depannya agar supaya tidak terjerumus ke hal yang sama? Jangan mudah percaya sama laki-laki. Terus lebih punya pekerjaan sendiri biar nggak bergantung sama laki-laki lah, intinya punya pekerjaan sendiri, punya pendapatan sendiri, itu lebih baik daripada mengandalkan laki-laki. Iya, bisa mandiri Iya, ya. harus mandiri. Oke, siap, baik. Terima kasih banyak Mbak Iya, sudah memberikan testimoninya, sudah memberikan pesannya juga. Semoga bisa selanjutnya menjalani rehabilitasi dan tidak kembali terjerumus ke penyalahgunaan. Iya, amin. Bunga mawar harum baunya, tumbuh mekar di tepi telaga. Perempuan hebat jaga dirinya, jauhi narkoba, raih cita-cita. Salam sehat tanpa narkoba.